juga masuk dalam lini sektor permodalan, juga memberikan bantuan kepada mereka. Jadi satu, kita juga secara online-nya kita mengemas produknya dalam penjualan trademark yang secara global, tetapi kita juga tidak meninggalkan pasar-pasar tradisional yang mereka juga bermasalah pada bidang pemodalan. Makanya kemarin di Global Infinite tanggal 12 November itu kita meluncing adanya bantuan kredit usaha mitra. Karena para pedagang-pedagang, mitra-mitra dari Sulabraja itu banyak sekali mengalami kendala ketika mau mengembangkan bisnisnya. Modal mungkin ya. Modalnya tentunya ya, tentu. Nah, kemudian maka kami membentuk BMT Global Insani untuk menjembatani antara permasalahan tadi. Karena hakikatnya kalau kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu, maka akan menjadi jurang pemisah antara pengusaha dengan pedagang gitu. Nah, kita jembatani itu, ada pemodalan-pemodalan yang kira-kira mereka para pedagang tidak kesulitan gitu. Yang kemudian sektor bisnis lainnya yaitu kita di Global Infinite ini di sektor investasi, di mana nilai rupiah, nilai dolar akan selalu berbanding terbalik dengan nilai logam mulia. Maka kemarin juga kita meluncing bagaimana cara kepemilikan logam mulia dengan cara yang cerdas gitu ya. Mereka hanya memiliki uang muka yang hanya 20%, kemudian BMT memberikan talangan modalnya, kemudian dengan cara-cara skema yang saya sudah praktekkan di bank-bank syariah itu, akhirnya ini menjadi ide buat kita sehingga masyarakat luas bisa memiliki logam mulia dengan cara yang mudah. Nah, tentunya itu harus kita syukuri sebagai peluang buat masyarakat luas untuk bisa memiliki usaha, untuk bisa memiliki jaringan pemasaran global, dan mereka juga bisa berinvestasi dengan mudah. Satu lagi tentang edukasi kemarin, bahwa banyak orang-orang yang orang tua itu bermasalah ketika anaknya mau sekolah gitu kan, terkendala biaya. Nah, maka kita bekerja sama dengan universitas di Jakarta, karena memang baru di Jakarta yang bisa bekerja dengan kami. Itu kita memberikan diskon ya, kalau ada putra-putri yang mereka pengen kuliah kemudian melalui sistem kami, maka kita berikan diskon. Nah, diskon itulah yang kemudian bisa menciptakan mereka punya cara untuk menjadi mahasiswa mandiri. Karena nanti akan melalui edukasi yang tidak hanya melalui edukasi di sistem perkuliahan mereka, tetapi ada Infinite Entrepreneur School nanti dengan Bang Ajis yang akan mendidik mereka supaya menjadi mahasiswa mandiri, tidak hanya meminta uang kuliah sama orang tua gitu kan, tetapi bagaimana mereka menciptakan mahasiswa mandiri sehingga dia bisa membiayai kuliahnya sendiri. Baik. Nanti kita kupas lagi ke Bang Haq tadi terkait dengan produk-produk Global Infinite. Betul. Saya juga tertarik kemarin ada yang sempat diterangkan oleh Bang Haq itu ada gade emas ya kemarin itu ya, seperti itu kita kupas ya Bang Haq. Nah, ini saya mau ke Bang Ajis nih, kalau tadi katanya selaku Direktur Entrepreneur School. Nah, ini sebenarnya kalau boleh tahu, itu tadi kata Bang Haq ada edukasinya. Nanti boleh dijelaskan dulu nih untuk Entrepreneur School-nya mungkin seperti apa ini? Jadi Infinite Entrepreneur School ini didirikan untuk membantu mitra-mitranya yang bertugas untuk mensukseskan para mitra-mitra yang ada di Global Infinite. Seperti kita tahu bahwa menjadi seorang pebisnis, ya kan? Global Infinite mengajak orang untuk menjadi seorang pebisnis nih. Menjadi seorang pebisnis itu tidak cukup hanya dengan skill, tidak cukup hanya dengan modal saja yang cukup. Tidak cukup dengan itu semua. Kalau kita lihat gedung yang tinggi itu, sebetulnya ada faktor yang penting juga, yaitu pondasi. Jadi pondasi inilah pondasi mental yang kuat, yang tangguh, itu yang harus kita pupuk, yang harus kita bina di sini. Seperti halnya coba kita bayangkan ada seorang ibu-ibu yang tidak pernah memegang senjata api. Dia akan berusaha, dia ditugaskan untuk menembak dari jarak 10 meter mungkin, menambah sasaran botol kecil gitu ya. Dia terus tembak tanpa pelurunya itu tanpa batas peluru. Nah, kita semua tahu kalau dia terus menembak dia akan kena. Si botol itu pasti akan kena. Jadi terus tembak. Yang penting tidak ada batasan pelurunya. Dia pasti akan kena. Artinya seseorang dengan terbiasa itu akan berhasil juga. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana agar dia tidak mau menyerah untuk terus menembak, gitu. Nah, di peluru keberapa entah nggak tahu, di peluru keberapa ratus dia akan berhasil, tetapi apa yang memotivasi dia sehingga dia tidak menyerah, gitu. Nah, di sini kita menyediakan edukasi itu memberi support, ya supportnya untuk pengembangan diri, leadership,
dan mental yang tangguh. Itu 3 hal yang nanti dipelajari buat mereka yang nanti akan masuk entrepreneur school. Betul. Ini mungkin seperti. Nah, kalau boleh tahu lagi, ini nanti yang mau masuk entrepreneur school ini apakah harus pebisnis mungkin, ataukah mungkin kayak saya juga boleh nggak nih kira-kira? Jadi orang yang tergabung di Global Infinite, dia bisa memilih dia mau dengan edukasinya melalui kita siap membantu, kita siap membimbing, atau tidak melalui edukasi. Jadi kalau mau menggunakan edukasinya ya kita siap membimbingnya. Gitu. Karena bisnis di Global Infinite ini kita rangkum dengan mudah, seperti halnya membuat mie instan lah, gitu. Udah ada cara-caranya, tinggal ikuti cara-caranya, berhasil. Orang nggak pernah bikin tom yum udang, tapi dikasih resepnya, tinggal ikutin aja cara-caranya. Baik, ya baik. Nanti kita juga mengundang pemirsa untuk berinteraktif di 37553333, tapi sambil mungkin menunggu pemirsa masuk nih, Pak Haji, saya ke Pak Haji lagi nih. Kalau tadi bicara tentang Surabraja, waktu sempat di acara kemarin 12 November itu sempat diputarkan VT tentang perjalanan Surabraja dari awal berdiri sampai sekarang menjadi kokoh, menjadi kuat dan melebarkan sayap. Boleh nih Pak Haji diceritakan ini sebenarnya apa sih yang menjadi dasar, kalau bisa dikatakan selain mental mungkin, selain juga kemitraan? Ya, terima kasih. Yang satu hal yang menjadi acuan kita dan menjadi tekad kami itu adalah dalam rangka 51 tahun kemarin itu, satu tekad bulat kita adalah kita berubah. Perubahan itu yang menjadi tekad kami. Perubahan itu yang menjadi goal kami, karena memang perubahan itu merupakan sebuah keharusan. Oleh karena itu tekad kami itu sekarang itu memang melakukan sebuah perubahan. Kalau bahasa kepompong itu ya, kami harus menjadi kepompong, tidak apa-apa. Berat, sesak, tidak enak, tapi itulah harus yang kita lakukan. Karena harus tantangan zaman begitu kompleks dan kita harus menjawab tantangan itu, dan perubahan itu satu-satunya yang harus kita lakukan. Maka setengah abad itu menjadi acuan kita untuk berubah. Itu. Baik. Nah, Pak Haji, kalau tadi ada peluncuran Global Infinite nih yang memang sudah menjadi anak perusahaan ya, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin kalau masyarakat juga di rumah ingin tahu nih Pak Haji, mungkin bisa diceritakan nggak ini anak perusahaan apa lagi nih yang bergerak untuk di Surabraja nih, kalau boleh tahu? Iya, PT Surabraja Mandiri merupakan anak perusahaan dari Surabraja dan menjadi dan ke trade mereknya itu adalah brandingnya itu udah Global Infinite itu, yang mana intinya itu Global Infinite itu adalah memberikan sebuah bahasanya itu sesuatu perubahan itu mudah, dan Global Infinite itu adalah sarana itunya, sarana untuk membuat sesuatu itu mudah. Kalau boleh itu jadi kepompong, itulah kepompongnya, dan perubahan itu mudah. Gitu. Dan Global Infinite itu sebagai brand merek dari anak perusahaan kita PT Surabraja Mandiri memfasilitasi itu. Maka ada beberapa produk-produk, salah satunya bantuan permodalan, kepemilikan logam mulia, terus juga perjalanan rohani termasuk umroh, haji, ataupun buat non muslim ke Holy Land. Itu yang kita ingin. Tapi intinya adalah itu mendekatkan kita kepada mitra. Gitu. Baik. Nanti Bang Hak boleh membantu menjelaskan. Kita break sejenak dulu mungkin. Dan pemirsa di rumah tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami pemirsa di Bincang-Bincang. Kita berbincang kembali dengan narasumber saya dari Surabraja. Dan kalau tadi Anda sempat melihat mungkin pemirsa tayangan VT atau visualisasi dari acara spektakuler yang diselenggarakan hari Sabtu kemarin, memang ini terlihat ini ya, tadi ada perjalanan Surabraja 51 tahun seperti yang dijelaskan oleh Pak Haji. Sebelum saya ke Bang Hak, saya mau ke Pak Haji. Pak Haji, kalau kita sempat berbincang juga waktu itu ada perubahan tadi metode konvensional ya, yang digunakan sekarang menjadi lebih in atau mungkin lebih modern. Bisa dijelasin nih Pak Haji? Ada sebuah pepatah Arab, al-muhafazatu ala qadimi soleh wal akhzu bil jadidil aslah, mengambil kebaikan dari yang telah lampau, kemudian
mengambil action yang terbaik untuk yang sekarang. Artinya pondasi itu telah diberikan oleh founder kita, orang tua kami, dan itu dari metode tradisional, dari mulai cara masak itu masih pakai kayu, kemudian juga penjualan juga pertama kali itu masih pakai sepeda, kemudian beralih dari alat-alat transportasi yang dulu sederhana, alhamdulillah sudah berkembang. Artinya tapi tidak semata-mata itu kami kikis habis. Ada beberapa produksi yang tetap kita pertahankan seperti masak dengan kayu. Itu kita ada produk andalan, produk kecap itu yang memang tetap kita pergunakan masaknya itu tetap dengan menggunakan kayu bakar. Tetapi kalau produk massal yang memang membutuhkan produk massal, kita pergunakan memang kita perbaharui, karena memang itu tidak bisa terelakkan bahwasanya teknologi itu harus bisa kita terapkan karena sudah merupakan sebuah kebutuhan, dan itu kita kembangkan. Salah satunya ada beberapa produksi yang dari mulai proses bahan, kemudian kemudian kita olah, kemudian menjadi proses bahan jadi. Proses jadi itu sudah alhamdulillah kita sudah one processing, dari mulai proses bahan, pengkulitan, pemasakan, kemudian proses processing, kemudian masuk ke filling, itu kita sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan satu line one processing. Alhamdulillah itu merupakan sebuah kesyukuran bagi kita. Gitu. Tetapi kita tetap menggunakan, ada beberapa yang tetap kita pertahankan. Salah satunya itu yang kita masak dengan kayu bakar. Apa itu, kita Pak? gunakan. Boleh tahu? Itu memang produk yang kita jaga kemurniannya. Salah satu adalah kecap sedap itu. Kecap sedap itu, SB itu, kecap memang bahan dasarnya terdiri dari gula aren. Kemudian cara masaknya tetap menggunakan kayu bakar. Sehingga kita jaga keaslian itu, rasanya tradisional itu, handmade itu kita. Rasanya memang beda. Jadi kalau ke kecap itu yang memang kita produksi itu seperti kayak wine. Jadi semakin lama itu semakin wangi. Semakin enak mungkin. Karena memang proses salah satu dari kedelai itu kan terfermentasi gitu ya. Jadi semakin lama itu semakin wangi, dan itu yang produk yang tetap kita pergunakan. Jadi tidak kita ganti dengan proses apa, tetap kita pergunakan pakainya kayu itu, kayu bakar. Baik, menarik sekali ini pemirsa, terus menggunakan metode lama tapi tetap menjaga keasliannya mungkin ya. Baik. Nah, ini saya ke Bang Hak juga. Ini Bang Hak, kalau kita berbicara tentang 51 tahun sudah beraja dengan peluncuran Global Infinite, ini kan kemarin memberikan solusi nih kata Bang Hak buat masyarakat dengan tadi empat produk ya kalau tidak salah. Mungkin ada yang belum dijelasin tadi tentang haji dari umroh. Nah, boleh dijelasin lagi nih Bang Hak. Iya. Jadi kita berkonsep dari melihat setiap permasalahan muncul buat kita adalah peluang, buat orang menjadikan kendala, tapi menjadikan ide buat kita bagaimana ketika orang-orang yang memiliki permasalahan ini mendapatkan solusi terbaik. Maka kita berikan cara-caranya, diantaranya tadi ada tentang edukasi ketika mereka mau kuliah tapi terkendala biaya. Ketika mereka mau berusaha, misalnya jadi pedagang, terkendala modal. Ketika dia mau investasi, punya logam mulia, juga terkendala karena tidak adanya uang. Ketika dia mau berumroh atau berhaji, ya sama saja. Biaya penyelenggaraan ibadah haji terlalu tinggi, sama ongkos umrohnya juga tinggi gitu. Kalau mau berenang di laut sih boleh-boleh saja gitu. Tapi kan tidak mungkin. Nah, kemudian dari sekian banyak permasalahan ini, kita berikan sebuah cara bagaimana secara smart, secara tepat yang kira-kira menjadikan mereka bisa menjadi mampu. Jadi kemampuan itu menurut kita memandang bahwa adalah sebuah proses dari cara-cara yang baik dan benar. Kadang-kadang orang menyerah di akhir. Saya mau berangkat haji tapi tidak mampu karena biaya. Saya mau usaha, nggak mampu modalnya. Padahal upaya terburuk saja belum dilakukan gitu. Tapi sudah pesimis duluan. Sudah pesimis dahulu. Nah, maka kita memberikan sebuah cara yang lebih tepat sehingga mereka bisa melakukan upaya-upaya usahanya dengan benar gitu. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, kan kita juga mengundang nih Bang Hak, masyarakat juga yang tadi memang memiliki masalah-masalah kayak tadi, misalnya pengen naik haji tapi tidak punya dana dan sebagainya. Ini kalau boleh tahu prosedur-prosedur untuk bergabung di Global Infinite ya? Mungkin seperti apa ini? Oh iya. Sebenarnya kita bekerja sama dengan bank-bank syariah untuk
dana penalangannya itu, karena pemerintah memberikan satu jalur untuk Siskohaj, sistem komputerisasi pendaftaran haji itu. Nah, maka kita juga bekerja sama dengan bank-bank syariah itu. Nah, kemudian kalau untuk masalah umrohnya, karena penalangannya kadang-kadang kalau melalui bank itu banyak persyaratan, banyak cara-cara gitu, belum juga kemudian nanti masuk dalam BI checklist gitu kan, akhirnya orang tuh terkendala untuk pengajuan gitu, karena dulunya punya hutang nggak bayar gitu. Ada juga ya. Banyak yang seperti itu kenyataannya. Nah, makanya kami bentuk Baitul Mal Global Insani untuk menjembatani itu. Caranya mudah, hanya si calon umroh itu, calon jamaah umroh hanya menabung, ya, menabung untuk sekaligus sebagai DP, down payment umroh, yang nanti direncanakan apakah dia mau berangkat pada bulan Maret ataukah bulan April, tergantung perencanaan mereka masing-masing kapan. Dan metodenya berjamaah gitu. Kalau misalnya ada satu jamaah terdiri dari 8 orang ataukah 20 orang ataukah 15 orang, tergantung dari mereka. Mereka merencanakan nih mau berangkat umrohnya bareng-bareng gitu. Yuk kita umroh yuk bareng-bareng. RT misalnya ya. Iya. Bagaimana berangkatnya? Lah mereka kan kemudian terus biayanya bagaimana? Nah, disitulah kemudian mereka menabung dahulu dengan dana tabungan awal itu 4 juta. DP itu ya. DP-nya itu diantaranya untuk tabungan awal dia 250.000, untuk DP umrohnya 3,5 juta, ditambah dengan biaya administrasi 250.000. Itu sudah termasuk di 4 juta tadi. Per orang ya, per orang. Nah, kemudian dari jamaah itu sama, mereka juga mengkolektif. Tapi begitu masuk di bulan Maret, ternyata belum terkumpul dananya dari jumlah total biaya untuk umroh. Maka Baitul Bank memberikan dana talangan. Dibantu gitu. Ternyata bank ketika saya sudah mengumpulkan nih jamaah, biasanya kan mereka iuran ya. Mereka juga biasanya arisan gitu untuk tujuan tertentu. Nah, saya bilang kepada mereka, permasalahan ini sebetulnya muncul ketika ada orang yang bertanya sama saya, Bang, saya pengen umroh, kami sudah biasa kumpulan nih. Setiap kali ketemu itu kami arisan, ada yang 100.000, ada yang 200.000. Tapi untuk nunggu 17 juta, kayaknya berapa tahun lagi katanya. Ya sudah, kalau begitu kita jembatani. Anda tetap menabung, Anda tetap melakukan arisannya, kumpulan uangnya tetap dilakukan, tetapi BMT memberikan dana talangan terlebih dahulu. Kemudian bulan Maretnya sebagaimana target yang ditetapkan, silahkan berangkat. Nah, begitu pulang baru mulai mengangsur. Ya, jadi mengangsurnya itu setelah dia pulang nanti, dengan kebiasaan dia yang setiap kali jamaah itu ketemu kan biasa mereka juga angsuran ya, ada yang 100.000, 200.000. Satu bulan kadang-kadang ketemu ada yang 300.000, 400.000. Nah, dengan cara begitu sama saja gitu. Mereka berangkatnya duluan dan kemudian sisa setelah pulang itu baru diangsur. Jadi nggak nyicil dulu, nanti berangkatnya entah kapan nggak ya, tahu. Enggak begitu. Tapi berangkatnya semua. Berangkatnya itu semua. Kalau arisan itu satu, kalau ini semua. Kalau arisan kan satu orang gitu. Misalnya ada 8 orang arisan kumpulan. Kan yang berangkat dulu dikocok gitu, misalnya berangkat satu gitu. Kalau kita tidak, gimana 8-8-nya bisa berangkat semua gitu. Alhamdulillah. Berarti benar-benar untuk masyarakat ya solusinya. Nah, cara-cara begitulah yang kemudian kita mendapatkan reaksi yang sangat positif di antara mereka. Tahu begini kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu gitu? Ketika kami di Indramayu kemarin juga banyak sekali jamaah-jamaah yang kemudian mereka sangat antusias. Bagaimana dengan sistem pembayarannya kalau pakai Yarnen katanya ya? Ada bayar ketika panen ya. Ada juga seperti itu ya? Ada, ya kita welcome, silakan saja. Yang penting itikat kami baik dan semoga peluang ini jangan dijadikan sebagai momentum yang jelek gitu. Banyak orang bilang, Bang, kalau saya sudah umroh kemudian nggak langsung gimana? Saya baru mau nanya itu gimana? Nanti biar yang lagi Allah kan gitu. tapi Bang, kalau boleh tahu nih, misalnya tadi masyarakat sudah berangkat nih kan mengangsur, ini masa ininya berapa lama? Mungkin masa apa ya kalau misalnya angsurannya? Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi dana talangannya tergantung dari berapa uang yang sudah dia kumpulkan. Yang sudah DP itu udah masuk. Iya, DP kan pertama 3,5 juta dulu. Kemudian setiap minggunya mereka mengangsur, silakan sampai jumlahnya berapa, totalnya berapa yang diangsur nih, yang dia kumpulkan, katakan 6 juta. Nah, sementara untuk pemberangkatan butuh biaya sampai 17 juta. Berarti kurangnya 11 juta. Nah, 11 juta ini kami talangi. Gitu. Nah, setelah nanti dia pulang, silakan diangsur mau 1 tahun atau 2 tahun. Baik. Gitu. Saya tertarik juga nanti. Buat pemirsa juga di rumah kalau tertarik silakan langsung ya ke sini. Silakan di 375533 ini menjadikan solusi untuk Anda pemirsa tadi seperti mau naik haji atau umroh gitu. Nanti saya juga kupas mengenai tadi ada gade emas ternak emas. Nah, itu seperti apa? Saya mau ke Bang Ajis lagi. Bang Ajis, kalau tadi kita berbicara ini sekolah untuk mendidik mereka nih. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya mau jadi pengusaha atau mau jadi pebisnis itu sebenarnya susah nggak sih?
Sebetulnya nggak susah. Role model pendidikan di kita adalah seperti halnya kita mungkin kalau saya tanya ada nggak yang masih ingat perjanjian Renville? Saya nggak tahu. Atau Saya nggak ingat. pemirsa di rumah juga ada nggak yang tahu perjanjian Ligarjati? Isi dari perjanjian Ligarjati atau apalah pelajaran-pelajaran. Padahal dulu kita pernah belajar itu. Iya, pasti. Tetapi kenapa kita lupa? Karena belajar itu tidak efektif kalau tidak dipraktekkan. Nah, belajar di kita ini seperti belajar renang. Gitu. Belajar renang itu ya nyebur aja. Ada instruktur yang bisa renang, yang juga nyebur di situ, membimbing dengan telaten. Gitu. Nah, belajar renang itu nggak bisa instrukturnya di atas kolam renang gitu. Dia cuma nasehatin gitu. Sementara orang yang renangnya nyebur ke bawah. Itu nggak bisa begitu. Jadi dalam berbisnis juga kita nggak bisa mendengarkan penasehat. Jadi satu hal yang harus dihindarkan adalah jangan mencari penasehat dalam berbisnis, tapi carilah pembimbing. Pembimbing adalah orang yang sudah melakukan dan dia berhasil. Itu namanya pembimbing. Kalau penasehat dia nggak melakukan, tetapi dia cuma nasehatin gitu. Nah, dalam bisnis itu harus cari pembimbing. Kemudian yang kedua, kita juga nggak bisa latihan renang, walaupun latihan renangnya sama Putri Duyung, tetapi latihannya bertahun-tahun di kamar gitu, bukan di kolam renang. Latihannya padahal Putri Duyung tuh, orang jago sekali renang, tapi tahunan dia latihan di kamar gitu. Kamar mandi. Kamar mandi. Nggak pernah nyemplung ke kolam renang. Artinya tidak pernah praktek. Jadi dua hal itu, kita harus mencari pembimbing mentor yang tepat. Yang kedua, harus betul-betul praktekkan. Jadi harus ya learning by doing. Gitu. Baik. Belajarnya sampai. Kalau boleh tahu juga nih, nanti kalau misalnya belajar di entrepreneur school tadi, itu nanti fasilitasnya apa nih Mas? Kalau boleh tahu nih, apakah nanti saya mungkin diajarin juga praktek lapangan bareng-bareng, atau mungkin saya disuruh dibikin toke atau dibikin apa mungkin? Ya untuk prakteknya sebagai lahan kolam renangnya adalah Global Infinite itu. Itu adalah kolam renang kita. Untuk prakteknya di situ. Nah kemudian kita menyediakan alat-alat bantu supaya tidak tenggelam gitu. Dan instruktur, mentor-mentor yang sudah berhasil lebih dulu menjalankan bisnis ini. Nah, mentor-mentor itu yang saya pembimbing. Kemudian kita juga menyediakan alat-alat bantu seperti CD, kemudian buku-buku, karena kita tidak bisa tiap hari ketemu dengan mentor kan, gitu. Nah, CD itu akan memotivasi kita, memberikan edukasi yang tepat, dan buku-buku yang kita referensikan, tentunya buku-buku yang positif, karena di luaran kita ini hal-hal yang negatif ini justru menarik sekali gitu. Nah makanya kita perlu ada cover dari bacaan-bacaan yang positif, input-input yang positif. Kemudian kita juga menyediakan sarana pertemuan-pertemuan, seminar-seminar edukatif, seminar-seminar motivasi, dan seminar-seminar pengembangan diri. Nah itu kita jadwal rutin sehingga alat-alat bantu ini insya Allah lengkap. Tinggal kita praktek sambil belajar aja. Baik, berarti benar-benar kompleks sekali ya. Dan pemirsa, tadi Anda sudah sempat masuk mungkin tapi terputus, bisa dicoba kembali di 37553333. Kami masih membuka line interaktif untuk Anda yang memang ingin bergabung bersama kami, mungkin ingin bertanya tentang Global Infinite seperti apa. Mungkin ya tadi ada yang ingin naik haji tapi mungkin nggak bisa, boleh tanya lagi ke sini. Nah, Bang Haq, kalau tadi sudah tentang haji, nah ini kan kemarin juga sempat diceritakan tentang tabungan emas ya kalau tidak salah. Ini seperti apa nih? Misal saya punya emas atau saya punya uang muka, mungkin seperti apa sih? Jadi ketika nilai uang itu kan saya awalnya begini, itu nilai uang semakin turun, sementara nilai emas itu semakin naik. Konsep itu terjadi ketika idenya itu ada ketika biaya haji itu kalau kita hitung dengan emas sebetulnya makin murah, tapi kalau hitung dengan nilai rupiah makin mahal. Gitu. Gimana caranya supaya kita menukar asetnya menjadi lebih aman? Jadi asetnya kita tukar dari aset yang tadinya nilainya rupiah, uang, kertas, kita bisa rubah dalam bentuk aset yang lebih berharga dalam bentuk komoditi, yaitu emas. Nah, tetapi ketika hendak memiliki emas ini terkendala, yang untuk kebutuhan sehari-hari saja untuk mencari uang juga susah, apalagi mau dipindahkan ke emas gitu. Akhirnya kami jembatani gimana caranya dengan hanya mereka punya modal 20% saja dari nilai logam mulia yang mereka mau beli, minimal 25 gram. Metode pembeliannya itu tidak bisa 1 gram, 5 gram, minimal pembelian 25 gram. Jadi katakan kalau sekarang harga emas 550.000 misalnya ya, dikali 25 gram,
total 13 juta sekian. Berarti si nasabah ini hanya cukup dengan 20%-nya. Katakan kalau 13 juta saja cukup dengan 2.600.000. Lah kami Baitul Mal itu memberikan dana talangan sejumlah 11 jutanya gitu, sehingga terkumpullah 13 juta sekian. Nah kemudian kita belikan logam mulia. Nah kemudian kita kasih tahu kepada nasabah, Bu, Pak, ini logam mulianya, Bapak punya hutang sama BMT. Nah sekarang bagaimana supaya Bapak tidak punya hutang sama BMT? Gimana caranya? Kita ternakan emas itu gitu. Diternakan? Iya, diternakan, bahasa kami itu. Makanya diternakan. Bahasa kami, bahasa umumnya digadai. Digadaikan. Nah dari hasil gadai itu, karena ini adalah emas hasil kesepakatan antara nasabah dengan Baitul Mal, ketika emasnya sudah ada digadaikan, ada hasil gadai. Nah, hasil gadai ini yang kemudian untuk menutupi hutang nasabah di Baitul Mal. Gitu, sehingga emas tadi adalah 100% milik nasabah. Jadi dia tidak punya hutang sama kami, tidak punya hutang juga di banknya sebagai penjamin gadainya. Tetapi kewajiban nasabah adalah membayar ijaroh setiap bulan. Gitu. Angsuran mungkin ya sama Titipan. Oh, titipan. Jasa titip, Oh, ijarah itu jasa titip, tidak ada angsuran. Kalau dia melalui bank langsung tanpa melalui kita, maka dia ada dua biaya. Biaya angsurannya sama biaya jasa titip. Jadi double kenanya biayanya. Tapi kalau melalui kami hanya satu, bayar jasa titipnya saja. Gitu. Aja ya. Nah, kemudian apa nilai untungnya? Keuntungannya ketika harga emas secara sejarah mencatat itu semakin naik gitu kan, kalau jangka panjang. Nah, ketika harga emas naik, kita melakukan rescheduling gitu. Ketika harga emas, dulu saya sudah bermain ini ketika harga emas masih 200 ribuan. Nah, begitu harga emas mencapai angka 500, kami rescheduling. Nah, itulah kemudian angkanya besar. Tidak perlu mengambil emasnya, nggak perlu ditebus emasnya. Biarkan itu sebagai ayam, gitu. Kita asumsikan sebagai ayam saja, yang kita ambil telurnya saja, gitu. Dengan seolah-olah harga emas yang naik, sehingga hasil gadainya kan semakin meningkat. Nah, kita ambil hasil gadai yang baru, kita tutupi hasil gadai yang lama. Ada selisih. Selisih inilah yang untuk milik nasabah mutlak. Gitu. Jadi Kami belum dapat untung lagi ya? dapat untung lagi. Jadi emasnya tidak perlu diambil, sama seperti ternak ayam. Kita kasih pakannya, gitu kan. Maka jasa titip itu sama seperti kasih pakan ayam lah, gitu. Nah, ketika ayamnya sudah bertelur, ya kita ambil telurnya aja. Nggak usah diambil ayamnya. Jadi investasi tetap ada di sana. Ketika harga emas naik, kita ambil selisih dari kenaikan harga emas tadi. Baik. Nah, itu juga kalau boleh tahu, itu berapa lama sih Bang Hak untuk masa gadai ya? Masa gadainya. Masa gadai itu sebetulnya tidak ada batasan, tetapi ada per bulan, ada yang per 15 hari, tetapi bisa diperpanjang. Gitu, ada yang per 2 bulan, ada yang per 4 bulan. Jadi kalau tidak kita tebus, kita bisa mengajukan akad baru dengan memperpanjang kontraknya lagi. Waduh, kompleks. Jadi benar-benar memberikan solusi ya buat iya, masyarakat. jadi nggak perlu ditebus lah emasnya. Biarkan dia beternak emas aja di situ. Nah, ini kalau boleh tahu juga Bang Hak, ini tadi berbicara tentang antusias masyarakat. Tadi kata Bang udah di Indramayu ya ada gitu. Kalau boleh tahu dengan 4 produk ini pengen tahu nih, yang paling banyak yang mana sih Pak yang didominasi nih, yang paling masyarakat dominan lah? 2, ternak emas sama umroh. Berarti yang untuk tadi apa permodalan. Yang permodalan justru itu menjadi internal kita karena pelanggan sudah sangat antusias sekali itu. Jadi kalau untuk yang permodalan ini sudah sebelum di launching juga itu sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Sudah berjalan. Hanya kita perlu secara khusus dilakukan launchingnya. Kita angkat telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Sahron. Bapak Ran. Sahron. Oh, Sahron. Ya, di mana Pak? Ini saya mau nanya dengan Bang Hak. Oh, boleh, silakan. Selamat malam Bang Hak. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah mengikuti seminar Anda nih waktu itu Anda menyarankan di Jabar Syariah ya, atau nggak salah ya dulu ya? Iya, betul. Tapi sekarang temanya beda lagi nih, BMT. Temanya beda lagi, baik. Jadi saya kebingungan waktu itu kan saya belum praktek. Jadi kalau untuk perhitungan saya, jadi kalau digade gitu lah, maksudnya gitu ya. Akhirnya saya pikir lama-lama saya punya utang gitu. Waktu pertama saya mengikuti seminar ternak mas di Tengah itu. Tapi sekarang beda lagi, yang
yang Bapak utarakan tadi sekarang. Iya. Produk baru mungkin ya. Kalau bisa penjelasannya Pak Bang Hak ini Bang Hak. Bang Hak ini artinya menjelaskan atau memberikan referensi bank mana yang kiranya lebih murah atau lebih BMT. kompetitif lah. Iya. Baik, itu saja Pak Saron. Iya, iya. Baik, ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima Boleh. kasih Mas Saran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab nih. Iya. Jadi dulu itu ketika kami memberikan seminar ternak emas, Mhm. orang itu diminta harus punya emas dulu. Oh, dulu. Itu yang jadi kebingungan. Dulu itu dulu. Iya, karena orang itu harus beli emas dulu, kemudian dia menggadaikan emasnya, gitu. Lah permasalahannya kan ketika dia mau beli emas butuh uang, gitu. Balik lagi ya. Iya, jadi bang saya mau beli emas, kemudian saya gadaikan. Hasil gadainya kan dapat uang nih, uangnya dibelikan emas lagi. Lah kemudian digadaikan lagi, kan begitu awalnya kami itu. Tetapi banyak orang kendalanya ketika untuk beli emasnya saja, saya nggak punya uang. Nah, ini dia. Akhirnya dari permasalahan itu kami akan cerna lagi gimana supaya mereka punya uang di awal, sekalipun hanya 20% saja. Jadi kalau dulu orang itu harus beli emas dulu untuk bisa diternakan, sekarang cukup hanya dengan 20% saja. bisa punya emas sekaligus diternakan. Ketika harga emasnya naik, kita bisa rescheduling. Kalau tentang bank mana, saya pikir semua bank memiliki ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Kita juga tidak bisa sebutkan karena kita bekerja sama dengan beberapa bank syariah dan itu memiliki konsep yang sama-sama hampir sama. Hampir sama. Tadi katanya mana yang paling murah? Iya. Kalau mana yang paling murah, rata-rata sama lah. Sama, Cuma ya. ada beberapa nilai lebih dan nilai kurangnya. Nah, itu akan lebih bagusnya kalau terjadi konsultasi secara pribadi. Itu kita bisa hitung-hitung dengan cermat. So, kita tidak sediakan whiteboardnya untuk menghitung gitu ya. Jadi buat nanti Pak Saron mungkin lebih enaknya langsung ketemu Bang Hak mungkin ya. Iya. Boleh nanti diberitahu nih Bang Hak alamat nanti kalau pemirsa mungkin ingin bergabung di Global Infinite khususnya tadi untuk 4 produk tadi ya. Iya. Itu kemana nih Bang? Iya. Di jalan Surabraja, ada jalan Surabraja itu di daerah Pasar Jamblang, kemudian belok ke arah selatan sekitar 1,5 kilo. Di sana ada tulisan nanti BMT Global Insani. Nah, nanti bisa di sana berhenti. Baik. Di Desa Kasuganan Kidul ya, tepatnya di Desa Kasuganan Kidul di Jalan Surabraja di sana ada. Baik. Jadi 4 produk tadi memang benar-benar memiliki solusi ya buat masyarakat. Ya, Tadi kembali ke antusias tadi belum sempat dikupas ini antusias sudah merambah wilayah 3 dan sekitarnya mungkin. iya, wilayah Kuningan, kemudian wilayah Indramayu, kemudian Cirebon sendiri, dan khususnya kalau mitra bisnis dari Surabraja kan sangat banyak sekali ya. banyak. Nah, dari mereka lah kemudian dari mulut ke mulutnya berjalan itu. Jadi mulut lewat mulutnya berjalan. Tularnya lewat mulut ya. Iya. Iya. Baik. Kemarin saya ke sana, kemarin saya begini, akhirnya sudah jadi getok tular dan rame Baik, jadinya. baik. Nanti Pak Haji saya mau kupas nih tadi masalah VT terkait dengan tadi kerjasama dengan mungkin tadi di negara lain dan juga penyebarannya sampai kemana kita break lagi. Dan buat pemirsa nanti kami akan kembali di jeda usai jeda berikut tetap di bincang-bincang. Anda kembali bersama kami di Bincang-Bincang. Kita masuk ke season ketiga. Pemirsa, kami juga mungkin masih membuka line telepon untuk 1 orang penelpon lagi mungkin yang ingin nanti berinteraktif dengan kami di sini di 37553333 dan sambil menunggu penelpon terakhir yang masuk mungkin kita berbincang lagi dengan Pak Haji, ada Bang Hak dan juga Mas Ajit. Pak Haji, kalau boleh tahu tadi ketika tadi ada sedikit ya VT dari Pak Haji tadi melebarkan sayap dan mungkin kalau boleh tadi sudah di mana saja nih Pak Haji? Oh iya. Alhamdulillah saat terbaru itu kita buka pasar itu ke distribusi itu pendistribusian ke Ambon, Maluku. Itu kita sudah alhamdulillah sudah ke sana terakhir itu di bulan kemarin itu. Tapi yang jelas kalau di Jawa itu kalau dari mulai ujung Banten itu sudah Banten, Bandung ke Bekasi meliputi Jabotabek, kemudian langsung kalau Cirebon itu sudah wilayah 3 di cover langsung dari Cirebon, kemudian langsung ke Semarang, Jogja, terus untuk Ngawi terus terakhir sudah alhamdulillah sudah ke Surabaya, ke Bali,
terus langsung pindah samping ke NTB, Mataram. Alhamdulillah, kemudian kita juga alhamdulillah sudah ke Kupang, sudah, terus Kalimantan, Banjarmasin, yang belum tuh Irian. Belum ya Pak ya. Berarti enak banget ya, produknya udah jalan-jalan ya Pak. Baik, ini mungkin saya ke Bang Hak lagi. Bang Hak, kalau tadi berbicara tentang antusias nih, kalau boleh tahu antusias dari keempat tadi kan belum dijelasin nih, paling banyak yang mana, dan mungkin sudah seberapa banyak sih masyarakat yang memang sudah masuk atau mungkin ingin bergabung? Iya, yang paling banyak sebetulnya di antara semua itu di bidang penalangan umroh. Penalangan umroh. Iya, penalangan umroh itu banyak sekali karena jamaahnya sudah terbentuk, mereka juga sudah biasa ngumpul, dan cita-citanya untuk bisa menunaikan panggilan umroh atau panggilan haji itu sudah sangat lama, dan kita berikan metodenya bukan kayak arisan gitu, yang berangkatnya satu persatu, tetapi model kita adalah bagaimana satu jamaah itu bisa berangkat semua bareng-bareng. Jadi mereka punya daya tarik tersendiri. Kalau dulu-dulu saya pernah dengar juga Bang, yang model begini itu kan berangkatnya satu-satu. Kalau saya bilang enggak, ketika kita punya jamaah ada 8 orang atau ada 24 orang atau ada 16 orang, nah bagaimana supaya mereka sepakat untuk bisa berangkat umroh bersama-sama. Dengan travelnya juga kita yang akan menyelenggarakan itu gitu. Nah, antusias ini kemudian menjadi ramai diperbincangkan di tiap-tiap jamaah gitu. Akhirnya mereka juga mengusulkan, kalau saya bulan berikutnya boleh nggak Bang berangkat bulan April? Saya bilang boleh. Nah, silakan tabung dulu, DP dulu, kemudian silakan berlatihlah untuk menabung dulu supaya nanti dana talangannya tidak terlalu besar, dan jangan sampai memberatkan ketika sudah pulang nanti. Tapi saya sarankan kepada mereka nggak usah khawatir, beli motor aja berani kredit kan gitu. apalagi mau umroh. Nah, kesempatan kita ketika lagi banyak masalah sekarang, doa aja di sana, saya bilang. Baik, betul. Nah, kalau boleh tahu lagi Bang Hak, ini melihat tadi antusias masyarakat dan jamaah yang memang sudah kompleks lah ya, bisa dikatakan. Ini kira-kira ada nggak rencana mungkin kalau ini wilayah 3 nih misalnya, saya mau keluar wilayah 3, kan antusias juga dan dengan yang produk yang bagus seperti ini mungkin. Oh, justru kita banyak sekali dari Jakarta, dari Tangerang, kemudian dari Banjarmasin, kemudian dari Bali kita punya, kemudian dari Medan kita ada, kemudian dari Makassar, jadi sampai ke Aceh. Dari Aceh kita. Jadi sudah menyebar keluar ya? Iya, jadi kita punya cara-cara yang sistem jaringan jamaah itu kan banyak sekali ya. Nah, itu kita sudah manfaatkan, itu sudah sangat besar. Alhamdulillah. Penelpon terakhir kita angkat. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Pak. Selamat malam. Bapak siapa di mana Pak? Bapak siapa? Oke. Ya, langsung ke narasumber nih Pak. Iya. Halo. 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 Iya. Iya, langsung Pak, langsung. Iya, ini sangat menarik sekali pembicaraan ini. Iya. Kalau kita ingin menindaklanjuti, ini caranya bagaimana ini ya, dari mengenai rencana umroh, ya, apalagi itu ternak emas gitu. Kayaknya menarik sekali gitu. Ya, saya juga dengar ini Bang Hak ini baru-baru sekarang saya lihat orangnya ini. Jadi baru kenal sekarang nih Pak, baru tahu sekarang ya? Tahu nama, baru sangat meyakinkan. Iya, artis berarti nih. Iya, artinya kita ya kalau ingin bergabung ini bagaimana caranya gitu. Oke. Kebetulan kita juga ya tanya perkumpulan jami begitu ya, ngobrol-ngobrol sih, nggak tahu pelaksananya kapan, pengen umroh bareng-bareng begitu. Mungkin itu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab lagi nih Bang. Iya. Iya, jadi nanti kalau untuk lebih jelasnya nanti Bapak bisa hadir ke kantor kami saja di daerah Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok. Nanti di sana ada kantor kami di Baitul Mal Global Insani. Kemudian ada juga Global Infinite di sana. Nanti di sana akan diterangkan bagaimana cara-caranya supaya lebih jelas. Pada prinsipnya sih kita mengakomodasi semua permasalahan-permasalahan di setiap masyarakat, yang tadi bidang edukasi, permodalan, kemudian keinginan untuk kerinduan untuk bisa menunaikan ibadah, kemudian masalah investasi dan sebagainya. Nah,
Untuk lebih jelas nanti supaya bagaimana metodenya kita juga tidak bisa terangkan dalam kesempatan hari ini. Bapak bisa main nanti di kantor kami di sana. Baik, jadi nanti lebih jelas prosedurnya seperti apa mungkin ya. Yang penting asal nabung aja dulu di Baitul Mal, kemudian itu tabungan itu sebagai bagian dari program kami. Gitu. Jadi nanti buat Bapak kalau mau berangkat CRT bisa ya Pak ya. Asal jamaahnya itu dipersiapkan. Baik, perempuan kita ada satu lagi mungkin bonus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, selamat malam Pak. Malam. Bapak siapa di mana Pak? Pak Broni di Sumber. Ya, langsung ke narasumber ya Pak ya. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Hat ini. Oh, Ya. iya. Jadi saya melihatnya mungkin teman berdua ini sekarang sudah banyak bukan hanya bisnis tapi sudah amaliyah ini. Insya Allah. Saya minta suatu saat ketemu minta ini diajarkan berwira swasta ini. Ya. Artinya memang pola-pola yang diluncurkan yang kemarin saya nggak ngikutin nih. Ini bisa juga nanti ke pemberdayaan pada tingkat akar rumput. Ya. Saya ingat dulu waktu di Jamblang itu saya termasuk yang ngikutin itu. Pikiran saya ini bisa jadi bupati ini waktu itu. Beda lagi ranahnya ya Pak ya. Jadi ini jadi bukan hanya pada tataran investasi ini, tapi juga proses pemberdayaan di tingkat UKM-nya lebih menyentuh ke arah situ. Jadi pemberdayaan masyarakat bukan hanya bisnis entity-nya gitu. Saya kira mungkin itu. Iya. Baik. Cara saya begitu Pak Haji Sesi. Iya, terima kasih. Mas Fuad. Baik. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Boleh mungkin ditanggapi Pak Haji mungkin? Bahat dulu. Oh, boleh, silakan. Iya, karena keinginan kami kan memiliki banyak manfaat untuk masyarakat luas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Tetapi entah banyak orang yang mengatakan saya dimanfaatkan gitu kan. Sebetulnya bersenang-senanglah orang-orang yang bisa dimanfaatkan gitu. Asal dimanfaatkannya dengan cara yang positif kan. Bukan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Nah, cara membangun kita dalam pemberdayaan ekonomi umat ini adalah menciptakan mental-mental pengusaha, itu yang paling penting. Kemudian menjadikan mereka juga bisa memulai bisnisnya walaupun tanpa modal misalnya. Karena saya mengenal betul ketika sejarah Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya raya zaman Rasulullah itu, ketika dia berhijrah di Madinah, saudara angkatnya dari kaum Ansor menanyakan, "Ya Abdurrahman bin Auf, seandainya kau minta dari sebagian hartaku, ambillah." Abdurrahman bin Auf bilang tidak perlu. Bahkan ditawarkan istrinya gitu kan. Abdurrahman bin Auf, maaf, saya juga tidak perlu. Tunjukkan padaku saja di mana pasar itu berada. Abdurrahman bin Auf itu keluar ke pasar tanpa punya modal gitu. Dan dia menemukan di pasar itu kan antara penjual dengan pembeli. Seorang penjual butuh pembeli, seorang pembeli butuh supplier, kan gitu. Jadi dia gabung ini. Nah, kemudian dia ketemu di pasar itu, dia tanya sama pembeli, butuhnya apa? Saya butuh samin. Oke, kalau saya punya samin, Anda mau beli berapa? Gitu kan. Abdurrahman bin Auf cari di mana supplier samin, siapa yang dagang samin. Kemudian yang di pedagang samin dia katakan, "Pak, kalau dia yang beli samin dikasih harga berapa? Sekian. Kalau saya yang beli dikasih korting berapa?" Jadi orang itu ketika mau bertindak di dalam berbisnis, kadang-kadang yang ada di benak mereka itu permodalan dalam hitungan uang gitu. Padahal ketika bertindak, Abdurrahman bin Auf itu tanpa modal, dan akhirnya ketika pulang ke Madinah dia membawa beberapa korma sama minyak samin. Hanya mempertemukan antara penjual dengan pembeli gitu. Kalau orang bilang hari ini calo gitu ya. Baik. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai profesional, dan akhirnya Abdurrahman bin Auf juga mampu mempertemukan antara pedagang-pedagang dengan supplier-suppliernya. Jadi besarlah dia. Tetapi niat dia di dalam berbisnis ini bukan untuk mencari keuntungan semata gitu. Dihabiskan lagi hartanya untuk menyumbang 100 ekor kuda perang gitu ya. Satu ekor kuda perang itu berapa sekarang harganya? Dihitung-hitung pakai rupiah sekitar 280 jutaan. Satu ekor kuda perang loh. Kalau Abdurrahman bin Auf dulu menyumbang seekor kuda perang, kira-kira berapa ratus miliar yang disumbangkan? Habis duitnya gitu. Tapi kemudian beberapa lama Allah berikan rezekinya semakin banyak lagi. Jadi tujuan bisnisnya tidak hanya mengumpulkan keuangan untuk pribadi, tetapi bagaimana untuk kemaslahatan semua. Baik. Nah, itu tujuan kita sebetulnya. Amin. Baik, dan untuk terakhir nih ke
Mas Ajis, mungkin saya ingin tahu ini sudah berapa banyak yang bergabung di Entrepreneur School, dan juga mungkin terakhir yang ingin disampaikan pemirsa nih untuk Bang Ajis ya, keuntungan apa nih nanti buat mereka yang nanti bergabung di Infinite Entrepreneur School? Jadi kalau yang sudah bergabung itu untuk saat ini cukup banyak ya, ada sekitar yang terdaftar itu 700. Wow. 700 orang. 700 orang. Bahkan itu update minggu kemarin gitu. Update minggu kemarin. Minggu kemarin 700. 1001. Udah 1000 lagi. 1000. Wow. 1001. Ya. Karena konsep bisnis yang ditawarkan oleh Global Infinite adalah jadi mitos bisnis itu kan biasanya ikan yang kecil akan dikejar sama ikan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar dikejar sama ikan yang besarnya lagi gitu. Yeah. Nah, bagaimana untuk menghadapi mitos itu ya, salah satunya adalah kita berafiliasi. Ikan kecil itu berkumpul gitu biar gak dimakan sama ikan yang besar. Gitu. Jadi kita ini kan berafiliasi. Metode bisnisnya itu seperti itu, berafiliasi. Sehingga getok tular tadi yang dikatakan oleh Bang Hak, getok tular itu makanya member-member yang tergabung dalam Infinite Entrepreneur School terus bertambah setiap harinya. Gitu. Karena dengan dia masuk ke dalam sini, keuntungan yang dia dapat adalah dia mendapatkan jaminan untuk sukses di usaha ini. Jadi Infinite Entrepreneur School ini ibaratnya sebuah corong gitu. Apapun latar belakangnya, mau dia ngerti bisnis, mau dia nggak ngerti bisnis, mau punya pengalaman ataupun tidak, keluar dari situ lulusannya adalah sukses di bisnis ini. Top aja bukannya. Amin. Seperti itu. Jadi corong itu yang jadi filosofi untuk Infinite Entrepreneur School. Baik, jadi intinya sih kalau masih mau bergabung juga pokoknya datang ke kantornya aja ya, yang ada di Jalan Surabraja. Saya tadi lupa desanya desa apa, nanti boleh disampaikan untuk terakhir kali. Dan bapak-bapak ini sudah tiba di ujung waktu. Boleh untuk season terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kita mulai dari Pak Haji, mungkin ada yang disampaikan ke masyarakat mungkin. Bahasa mudah kata Rasulullah itu silaturahim. Itu menjadi sebuah kekuatan besar kita. Silaturahim. Itu saja. Itu saja, amin. Bang Hak mungkin? Iya, jadi mental seorang pengusaha itu adalah mulia karena dia ingin memberikan manfaat buat banyak orang. Maka kami mengajak orang-orang yang ada di luar sana, pemirsa-pemirsa yang di rumah, bagaimana merubah mental blocknya supaya seorang pengusaha itu memiliki keberanian untuk melihat setiap permasalahan ada peluang, tidak melihat masalah ada kendala di sana. Dari permasalahan itu ada peluang, dan peluang itu kemudian muncul ide dan kreasi yang baik, sehingga dari ide-ide itulah kemudian muncul penemu-penemu. Hari ini penemuan mesin dan lain sebagainya. Tujuannya adalah ingin memudahkan untuk masyarakat luas, dan kita punya tujuan yang sama, bagaimana ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan ini bisa memiliki manfaat tidak hanya di dunia tetapi manfaat juga di akhirat. Amin. Baik, Mas Ajis mungkin? Ya, dari saya menyampaikan bahwa keberanian itu adalah milik orang-orang yang beriman. Orang yang ingin pasti lalu bertindak, baru bertindak, berarti dia tidak butuh Tuhan. Orang yang berani adalah orang yang tahu bahwa Tuhan senantiasa berada di sisinya, dia selalu membutuhkan pertolongannya, sehingga keberanian adalah milik orang-orang yang beriman. Amin. Kata-katanya bagus semua nih, jadi masukan juga buat saya dan juga pemirsa di rumah. Sekali lagi narasumber saya yang bertiga, terima kasih sekali sudah hadir, Pak Haji, Bang Hak, dan juga Mas Haji, terima kasih sudah hadir. Mungkin nanti kita ketemu lagi insya Allah di waktu yang lain, mungkin kita membahasnya lebih banyak lagi mungkin ya, karena ini mungkin sedikit kurang. Dan buat pemirsa di rumah, kalau tadi Anda sudah menyaksikan dan Anda yang ingin kembali bergabung, mungkin tertarik dengan Global Infinite, nanti langsung datang aja ke kantornya. Pasti masyarakat juga tadi sudah tahu ya, di kantor Surabraja Group tadi ya, di BMT kalau tidak salah. Baitul Mal Global Insani di Desa Kasugangan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Baik, dan pemirsa di rumah, terima kasih Anda sudah menyaksikan bincang-bincang untuk edisi Jumat ini, dan semoga tayangan ini menjadi alternatif pilihan bagi Anda yang memang ingin berhasil dan sukses seperti tadi kata Bang Hak, Mas Haji, dan juga Pak Haji mungkin ya, 51 tahun sukses nih Pak Haji ya. Dan sampai sini kami temani Anda di bincang-bincang. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.